Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kecelakaan kapal laut kembali terjadi. Kali ini kapal tugboat Ayu Lestari ditabrak oleh kapal tanker di perairan Selat Morong, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan hilang. Sebuah kapal tugboat Ayu Lestari yang diberangkatkan dari Hutan Ayu, tujuan Bengkalis, ditabrak oleh kapal tanker Chevron Pertamina di perairan Selat Morong, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, 2 orang penumpang kapal tugboat hilang dan 2 lainnya selamat. Masing-masing korban yang hilang bernama Ade Otong dan Amran yang berada di kapal tugboat. Hingga saat ini posisi kapal ditarik sejumlah nelayan dan kandas di sekitar Teluk Lecah. Ya, untuk mengetahui proses pencarian kapal tugboat yang tenggelam di perairan Bengkalis, Kepulauan Riau, kita telah tersambung dengan Humas Basarnas Pekanbaru Riau, Kukuh Widodo. Selamat malam, Pak Kukuh. Selamat malam, Pak Wahyu. Ya, Pak Kukuh, apa perkembangan yang bisa kami peroleh terhadap ada laporan 2 orang korban yang hingga kini belum ditemukan? Ya, untuk ini tim dari Basarnas Pekanbaru sendiri dibantu KPLP dan Angkatan Laut sedang melakukan pencarian di sekitar Selat Morong, dibantu masyarakat hingga saat ini masih nihil. Ya, selain 2 orang yang dilaporkan hilang, apakah ada dugaan korban lain dan sebenarnya berapa orang jumlah penumpang atau anak buah kapal yang berada di tugboat ini? Ya, untuk diketahui tugboat Ayu Lestari ini bermuatan 4 ABK awak buah kapal, yaitu terdiri dari Bapak Robani umur 40 tahun dan Suwanto 30 tahun sendiri ditemukan. Sedangkan untuk korban yang hilang masih dalam pencarian, yaitu Ade Otong dan Amran. Oke, baik. Kemudian ada 2 orang yang sudah berhasil diselamatkan, dibawa kemana 2 penumpang ini? Ya, saat ini 2 orang tersebut sudah dievakuasi ke pos Angkatan Laut Selat Morong. Ya, Pak Kukuh, sebenarnya tugboat ini akan menuju kemana dan bagaimana saat kejadian terjadi itu ditabrak oleh kapal tanker ini? Ya, kapal tugboat sendiri Ayu Lestari ini kapal sawit, yaitu dari Tanjung Medang tujuan ke Dumai. Sedangkan kapal tanker ini sendiri bernama Maret Tiranium, yaitu bermuatan bahan bakar, yaitu dari Singapura tujuan Dumai. Pukul berapa tepatnya kejadian, Bapak? Ya, tepatnya pukul 00.20 dini hari tadi, dini hari. Dini hari ya. Tadi ya, Senin dini hari. Iya, Senin dini hari, betul. Senin dini hari, dan tidak ada korban dari kapal tanker yang menabraknya? Dari kapal tanker sendiri tidak ada korban. Tidak ada korban ya? Iya, tidak ada korban. Baik, Kukuh Widodo, Humas Basarnas atau Badan SAR Nasional Pekanbaru, terima kasih atas laporannya melalui sambungan telepon dan dari Dirjen Imigrasi. Jadi hak untuk dicekal atau hak untuk tidak dicekal itu SK yang mengeluarkan adalah Dirjen Imigrasi, sehingga harusnya bukan ke kepolisian dengan proses pra-peradilan. Yang kedua adalah perihal penahanan. Penahanan seseorang itu untuk bisa ditahan, KUHP sudah mengatur bahwasanya hanya ada syarat 2, syarat objektif atau syarat subjektif. Syarat objektif itu kalau perbuatan pidana itu yang dilakukan dengan ancaman di atas 5 tahun. Jadi ini kan 340, pembunuhan berencana, itu sudah di atas 5 tahun. Jadi penyelidik kewenangan dari Polri. Yang kedua, ada dugaan keras bahwasannya dialah pelaku tindak pidana dan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya. Nah, dengan alasan ini dikhawatirkan kalau dia tidak ditahan, sudah muncul keresahan dalam masyarakat. Masa kan orang yang sudah melakukan tindak pidana pembunuhan, diduga melakukan tindak pembunuhan ini tidak ditahan, sementara orang yang cuma nyolong sendal saja ditahan. Jadi ini semua sudah terpenuhi ya? Iya, justru seperti itu. Yang menarik begini Bang, kalau ternyata kemudian polisi bisa terus melanjutkan begitu Jessica sebagai tersangka, ada PR-PR lain nggak yang harus dilakukan oleh polisi untuk pembuktiannya? Iya,
memang kalau masyarakat menilai bahwasanya apa yang dipertontonkan saat ini tidak ada secara nyata-nyata Jessica meletakkan yang disebut dengan cyanida dalam cangkir atau gelas yang diminum oleh orang yang jadi korban. Kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Apakah ada hal lain yang harus dikejar oleh polisi? Ya, tentu harusnya kepolisian mencari dari mana datangnya cyanida tersebut. Bagaimana Jessica mendapatkan cyanida tersebut? Apakah dibeli dari toko apotek atau zat-zat kimia? Kalau ada nanti bisa dibuktikan kalau benar dia membeli cyanida tersebut dari tempat-tempat tertentu, maka orang itu bisa menjadi saksi yang menerangkan benar bahwasanya ya Jessica lah yang membeli. Masalah nanti dia digunakan baru ada keterkaitan antara keterangan saksi dengan fakta di kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa melihat hanya dalam konteks waktu tindak pidana itu dilakukan. Nah, yang harus kita lihat adalah apa hubungan Jessica antara korban ini yang waktu sebelum kejadian tersebut ternyata mereka sering ketemu, pernah dikatakan berkomunikasi, melakukan WhatsApp, dan ada cerita-cerita di balik itu. Nah, kita tanya lagi, selain Jessica ada nggak orang-orang lain yang dengan korban Mirna tadi punya hubungan yang sedekat dengan Jessica tersebut sehingga ada niat untuk melakukan motif pembunuhan tadi yang disebutkan tadi. Nah, ternyata ada dari rekonstruksi dan informasi-informasi yang didapat dari kepolisian, tentunya mereka sudah menduga bahwasanya tidak ada lagi yang lain yang bisa dijadikan tersangka, ataupun ada tapi nanti mengambil keterangan dari Jessica sendiri. Sampai saat ini ya cuma Jessica yang bisa dijadikan tersangka. Terkait dengan alat bukti, tadi saya tertarik dengan cyanida adalah alat pembunuhnya, gitu ya, harus dibuktikan. Kemudian bagaimana bisa mendapatkan alat itu? Seperti seorang mendapatkan pisau, harus dibuktikan bagaimana dia mendapatkan pisau itu. Kalau sampai kemudian tidak bisa dibuktikan, bagaimana kemudian cyanida bisa sampai ke tangan Jessica? Apakah itu bisa melemahkan? Ya, justru kalau sampai polisi kita tidak bisa membuktikan dari mana Jessica mendapatkan cyanida. Nah, berarti dia tidak pernah menggunakan cyanida. Karena tidak bisa dibuktikan ada orang yang memberikan cyanida kepada Jessica, atau Jessica pernah mengambil atau membawa Jessica dari manapun asalnya itu. Ya, kita berspekulasi, contohnya dia mendapatkan cyanida itu dari luar negeri, lalu dia dimasukkan ke dalam tubuhnya atau di alat-alat tertentu dia bawa ke Indonesia tanpa sepengetahuan imigrasi dan segala macam, bisa saja terjadi. Tetapi harus dibuktikan dari mana cyanida itu sampai ke tangannya Jessica. Kalau sampai ketahuan, ini bisa membuktikan kalau memang benarlah dia yang membuktikan dia memang pelakunya. Tapi sampai saat ini kan kita belum tahu apa yang dimiliki bukti oleh kepolisian. Ya, kita tunggu saja nih babak selanjutnya. Nah, tapi kita akan membahas lagi setelah jeda berikut ini adalah mengenai kasusnya Ivan Has. Tahu dong Bang ya? Tahu dong ya kita. Tapi terima kasih loh sudah berbagi sama kita. Nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai kasusnya Ivan Has. Ada dua kasus terkait dengan kekerasan pembantu rumah tangga dan juga ada kasus narkoba sebenarnya. Nah, kita akan bahas sesaat lagi di Trending Talk. Kuasa hukum dan Ibu Jessica menjenguk Jessica di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, pihak keluarga dari Mirna Salihin menyatakan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Ibu Jessica mendatangi rutan Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya Jessica Kumala Wongso. Ibunda Jessica datang dengan didampingi kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna. Ibu Jessica sendiri menolak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sementara itu, kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna, mengatakan kedatangannya hari ini hanya untuk menjenguk Jessica. Ia memastikan tidak ada pemeriksaan oleh penyidik terhadap Jessica maupun ibunya pada hari ini. Yayat juga menambahkan bahwa kondisi Jessica saat ini dalam keadaan sehat.
mamanya hanya busuk aja. Busuk aja. Bawa apa aja Pak? Baik, ya. Jessica ngomong apa aja Pak? Ngomong apa aja Pak Jessica? Ngomong apa aja? Ya biasa kangen-kangenan sama mamahnya ya. Badannya kondisinya gimana? Sehat. Jessica bertemu dengan Jessica dan Sementara itu, ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Darmawan berharap Jessica segera berterus terang dan mengakui perbuatannya. Ya memang pelakunya kalau nggak tukang kopi dia kan, ya tinggal siapa aja nanti. Sebenarnya Jessica cukup terus terang aja mas saya, kenapa dia bunuh, salah anak saya apa. Nah, terus udah gitu kenapa dia bunuh? Apakah mungkin saya bisa pertimbangin kok. Yang penting saya udah puas gitu loh, tahu ini. Kalau dia muter terus begini ya repot kita. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat malam tanggal 29 Januari. Jessica ditangkap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Januari di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Namun hingga saat ini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin belum juga diketahui. Tim Liputan Berita 1. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica yang melihatnya ada di kantor. Polisi masih mendalami motif tersangka Jessica Wongso yang disangka membunuh Mirna Salihin. Polisi menelusuri motif dari hasil tes kejiwaan tersangka. Hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Wongso diproyeksikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, hasil juga akan dipelajari saksi ahli dan menjadi bukti di pengadilan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, bahkan menduga motif akan bermuara pada pembunuhan berencana berdasarkan hasil temuan sianida dalam minuman kopi korban Mirna. Mengaku melakukan, ya, apalagi motif ya. Kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti, konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu hanya yang bersangkutan. Jangankan melakukan mengaku melakukan. Ya, apalagi motif ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, saya ulangi ya, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, temannya mati, pelaku temannya. Kan ini sesuatu yang menurut logika kita sama teman kan tidak patut. Nah, ya. Saat ini dua orang tersebut sudah dievakuasi ke pos Angkatan Laut Selat Morong. Ya, Pak Kuku, sebenarnya takbot ini akan menuju kemana dan bagaimana saat kejadian terjadi itu ditabrak oleh kapal tanker ini? Ya, kapal takbot sendiri Ayu Lestari ini kapal sawit, yaitu dari Tanjung Medang tujuan ke Dumai. Sedangkan kapal tanker ini sendiri bernama Maret Tiranium, yaitu bermuatan bahan bakar, yaitu dari Singapura tujuan Dumai. Pukul berapa tepatnya kejadian, Bapak? Ya, tepatnya pukul
00.20 dini hari tadi, dini hari. Dini hari ya. Tadi ya, Senin dini hari. Iya, Senin dini hari, betul. Senin dini hari, dan tidak ada korban dari kapal tanker yang menabraknya? Dari kapal tanker sendiri tidak ada korban. Tidak ada korban ya? Iya, tidak ada korban. Baik, Kukuh Widodo, Humas Basarnas atau Badan SAR Nasional Pekanbaru, terima kasih atas laporannya melalui sambungan telepon dan dari Dirjen Imigrasi. Jadi hak untuk dicekal atau hak untuk tidak dicekal itu SK yang mengeluarkan adalah Dirjen Imigrasi, sehingga harusnya bukan ke kepolisian dengan proses pra-peradilan. Yang kedua adalah perihal penahanan. Penahanan seseorang itu untuk bisa ditahan, KUHP sudah mengatur bahwasanya hanya ada syarat dua, syarat objektif atau syarat subjektif. Syarat objektif itu kalau perbuatan pidana itu yang dilakukan dengan ancaman di atas 5 tahun. Jadi ini kan 340, pembunuhan berencana, itu sudah di atas 5 tahun. Jadi penyidik kewenangan dari Polri. Yang kedua, ada dugaan keras bahwasanya dialah pelaku tindak pidana dan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya. Nah, dengan alasan ini dikhawatirkan kalau dia tidak ditahan, sudah muncul keresahan dalam masyarakat. Masa kan orang yang sudah melakukan tindak pidana pembunuhan, diduga melakukan tindak pembunuhan ini tidak ditahan, sementara orang yang cuma nyolong sendal saja. Sementara itu, kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna, mengatakan kedatangannya hari ini hanya untuk menjenguk Jessica. Ia memastikan tidak ada pemeriksaan oleh penyidik terhadap Jessica maupun ibunya pada hari ini. Yayat juga menambahkan bahwa kondisi Jessica saat ini dalam keadaan sehat. Mamanya hanya busuk aja. Bawa apa aja Baik, ya. Jessica ngomong apa aja, Pak? Ngomong apa aja, Pak Jessica? Ngomong apa aja, Pak? Biasa kangen-kangenan sama mamahnya ya. Badannya kondisinya gimana? Sehat. Jessica bertemu dengan Jessica dan Sementara itu, ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Darmawan berharap Jessica segera berterus terang dan mengakui perbuatannya. Ya memang pelakunya kalau nggak tukang kopi dia kan, ya tinggal siapa aja nanti. Sebenarnya Jessica cukup terus terang aja mas saya, kenapa dia bunuh, salah anak saya apa. Nah, terus udah gitu kenapa dia bunuh. Apakah mungkin saya bisa pertimbangin kok. Yang penting saya udah puas gitu loh tahu ini. Kalau dia muter terus begini ya repot kita. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat malam tanggal 29 Januari. Jessica ditangkap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Januari di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Namun hingga saat ini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin belum juga diketahui. Tim Liputan, Berita 1. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica yang melihatnya ada di kantor. Ditahan. Jadi ini semua sudah terpenuhi ya. Iya, justru seperti itu. Yang menarik begini Bang, kalau ternyata kemudian polisi bisa terus melanjutkan begitu Jessica sebagai tersangka, ada PR lain nggak yang harus dilakukan oleh polisi untuk pembuktiannya? Iya. Memang kalau masyarakat menilai bahwasanya apa yang dipertontonkan saat ini tidak ada secara nyata-nyata Jessica meletakkan yang disebut dengan cyanida dalam cangkir atau gelas yang diminum oleh orang yang jadi korban. Kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Apakah ada harus hal lain yang harus dikejar oleh polisi? Ya, tentu harusnya kepolisian mencari dari mana datangnya cyanida tersebut. Bagaimana Jessica mendapatkan cyanida tersebut? Apakah dibeli dari toko apotek atau zat-zat kimia? Kalau ada nanti bisa dibuktikan kalau benar dia membeli cyanida tersebut dari tempat-tempat tertentu,
maka orang itu bisa menjadi saksi yang menerangkan benar bahwasannya ya Jessica lah yang membeli. Masalah nanti dia digunakan baru ada keterkaitan antara keterangan saksi dengan fakta di kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa melihat hanya dalam konteks waktu tindak pidana itu dilakukan. Nah, yang harus kita lihat adalah apa hubungan Jessica antara korban ini yang waktu sebelum kejadian tersebut ternyata mereka sering ketemu, pernah dikatakan berkomunikasi, melakukan WhatsApp, dan ada cerita-cerita di balik itu. Nah, kita tanya lagi, selain Jessica, ada nggak orang-orang lain yang dengan korban Mirna tadi punya hubungan yang sedekat dengan Jessica tersebut, sehingga ada niat untuk melakukan motif pembunuhan tadi yang disebutkan tadi. Nah, ternyata ada dari rekonstruksi dan informasi-informasi yang didapat dari kepolisian, tentunya mereka sudah menduga bahwasanya tidak ada lagi yang lain yang bisa dijadikan tersangka, ataupun ada tapi nanti mengambil keterangan dari Jessica sendiri. Sampai saat ini ya cuma Jessica yang bisa dijadikan tersangka. Terkait dengan alat bukti, tadi saya tertarik dengan cyanida adalah alat pembunuhnya, gitu ya, harus dibuktikan. Kemudian bagaimana bisa mendapatkan alat itu? Seperti seorang mendapatkan pisau, harus dibuktikan bagaimana dia mendapatkan pisau itu. Kalau sampai kemudian tidak bisa dibuktikan, bagaimana kemudian cyanida bisa sampai ke tangan Jessica? Apakah itu bisa melemahkan? Ya, justru kalau sampai polisi kita tidak bisa membuktikan dari mana Jessica mendapatkan cyanida. Nah, berarti dia tidak pernah menggunakan cyanida, karena tidak bisa dibuktikan ada orang yang memberikan cyanida kepada Jessica, atau Jessica pernah mengambil atau membawa Jessica dari manapun asalnya itu. Ya, kita berspekulasi, contohnya dia mendapatkan cyanida itu dari luar negeri, lalu dia dimasukkan ke dalam tubuhnya, atau di alat-alat tertentu dia bawa ke Indonesia tanpa sepengetahuan imigrasi dan segala macam, bisa saja terjadi. Tetapi harus dibuktikan dari mana cyanida itu sampai ke tangannya Jessica. Kalau sampai ketahuan, ini bisa membuktikan kalau memang benarlah dia sudah sulit untuk yang membuktikan dia memang pelakunya. Tapi sampai saat ini kan kita belum tahu apa yang dimiliki bukti oleh kepolisian. Ya, kita tunggu saja nih babak selanjutnya. Nah, tapi kita akan membahas lagi setelah jeda berikut ini adalah mengenai kasusnya Ivan Has. Tahu dong Bang ya? Tahu dong ya kita. Tapi terima kasih loh sudah berbagi sama kita. Nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai kasusnya Ivan Has. Ada dua kasus terkait dengan kekerasan pembantu rumah tangga, dan juga ada kasus narkoba sebenarnya. Nah, kita akan bahas sesaat lagi di Trending Talk. Kuasa hukum dan Ibu Jessica menjenguk Jessica di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, pihak keluarga dari Mirna Salihin menyatakan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan anaknya. Ibu Jessica mendatangi rutan Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya Jessica Kumala Wongso. Ibunda Jessica datang dengan didampingi kuasa hukum Jessica, Yayat Supriyatna. Ibu Jessica sendiri menolak berkomentar saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kecelakaan kapal laut kembali terjadi. Kali ini kapal tugboat Ayu Lestari ditabrak oleh kapal tanker di perairan Selat Morong, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan hilang. Sebuah kapal tugboat Ayu Lestari yang diberangkatkan dari Hutan Ayu, tujuan Bengkalis, ditabrak oleh kapal tanker Chevron Pertamina di perairan Selat Morong, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, 2 orang penumpang kapal tugboat hilang dan 2 lainnya selamat. Masing-masing korban yang hilang bernama Ade Otong dan Amran yang berada di kapal tugboat. Hingga saat ini posisi kapal ditarik sejumlah nelayan dan kandas di sekitar Teluk Lecah. Ya, untuk mengetahui proses pencarian kapal tugboat yang tenggelam di perairan Bengkalis, Kepulauan Riau, kita telah tersambung dengan Humas Basarnas Pekanbaru Riau, Kukuh Widodo. Selamat malam Pak Kukuh. Selamat malam Pak Wahyu. Ya Pak Kukuh, apa perkembangan yang bisa kami peroleh terhadap ada laporan 2 orang korban yang hingga kini belum ditemukan? Ya, untuk ini tim dari Basarnas Pekanbaru sendiri dibantu
KPLP dan Angkatan Laut sedang melakukan pencarian di sekitar Selat Morong, dibantu masyarakat hingga saat ini masih nihil. Ya, selain 2 orang yang dilaporkan hilang, apakah ada dugaan korban lain dan sebenarnya berapa orang jumlah penumpang atau anak buah kapal yang berada di tugboat ini? Ya, untuk diketahui tugboat Ayu Lestari ini bermuatan 4 ABK awak buah kapal, yaitu terdiri dari Bapak Robani, umur 40 tahun, dan Suwanto, 30 tahun sendiri ditemukan. Sedangkan untuk korban yang hilang masih dalam pencarian, yaitu Ade Otong dan Amran. Oke, baik. Kemudian ada 2 orang yang sudah berhasil diselamatkan, dibawa kemana 2 penumpang ini?